informasi yang akan memperbarui wawasan Anda pada pagi hari ini. Bersama saya Dea Kartika. Dan saya Ferdi Ilyas, inilah pemirsa redaksi Pagi Mendalam Terpercaya. Sekitar 500 warga Muhammadiyah menjalankan ibadah sholat Id di Tugu Pahlawan Surabaya pada Jumat pagi. Ibadah nampak khusyuk dan penuh sukacita. Ribuan anggota jamaah antusias melaksanakan salat Idul Fitri 1444 Hijriah di halaman Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat pagi. Barisan jemaah meluber hingga memenuhi trotoar dan ruas jalan. Lantunan takbir menggema di Jalan Indrapura, tepat di depan Tugu Pahlawan Surabaya Jumat pagi. Terdiri dari 10 baris, para jemaah perempuan khusyuk dengan mengenakan aneka warna mukena menampilkan keceriaan dan sukacita. Tak kalah khusyuk, terbagi dalam 7 baris, jemaah pria juga tampil dengan pakaian muslim terbaik mereka. Berlangsung selama 1 jam, ibadah sholat Idul Fitri ditutup dengan khotbah yang dibawakan oleh Ustadz Hamri, Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Surabaya. Hamri menegaskan kerukunan umat tetap menjadi yang utama. Perbedaan pelaksanaan ibadah Idul Fitri dengan pemerintah dan Nahdlatul Ulama tidak patut dijadikan celah untuk memperlebar jarak. Istilah agree in disagreement, berbeda, setuju dalam perbedaan. Saya kira itu, jadi itu yang harus kita kita jalin, walaupun kita berbeda dengan pemerintah dan juga dengan Nahdlatul Ulama, kita adalah saling menghargai. Lantunan takbir Jumat pagi juga menggema di Gedung Pusat Dakwah sekaligus kantor pimpinan Pusat Muhammadiyah Menteng, Jakarta Pusat. Ribuan anggota jemaah terus berdatangan dan memasuki area parkir yang difungsikan sebagai lokasi sholat Idul Fitri. Banyaknya jumlah anggota jemaah membuat sebagian jemaah memenuhi trotoar dan ruas jalan. Cuaca mendung dan gerimis tidak menyurutkan kekhusyukan dan semangat para jemaah untuk melaksanakan sholat sekaligus mendengarkan ceramah yang dipimpin oleh Muhammad Hairin selaku anggota Majelis Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi yang turut serta melaksanakan sholat Idul Fitri bersama jemaah mengatakan perbedaan dalam perayaan Idul Fitri pada tahun 2023 ini bukanlah hal yang baru. Perbedaan biasa dan pemerintah mengakomodasi semua, jadi tidak ada yang didiskriminasi gitu ya. Ya tentu saja kita ucapkan selamat, saling memberikan selamat lah, itu tidak ada masalah. Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan Idul Fitri jatuh pada Jumat 21 April, sementara pemerintah menetapkan 1 Syawal 1444 Hijriah jatuh pada Sabtu 22 April 2023. Perbedaan penentuan 1 Syawal ini karena Muhammadiyah menggunakan konsep wujudul hilal atau bila hilal tampak secara astronomi, maka sudah masuk bulan berikutnya. Sementara pemerintah menggunakan pedoman Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura yang baru atau New Mabims, yakni hilal terlihat pada ketinggian 3,6 derajat. Tim Liputan, CNN, Indonesia. Gema takbir jelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah terdengar di berbagai penjuru Indonesia. Di Purwakarta, Jawa Barat, puluhan peserta menggelar festival dulak atau menabuh beduk takbiran. Sementara di Pontianak, menyambut datangnya 1 Syawal, warga Melayu tepian Sungai Kapuas menggelar festival Meriam Karbit. Festival Dulak atau tradisi menabuh beduk sambil mengumandangkan takbir kembali digelar di Purwakarta, Jawa Barat. Festival ini digelar untuk memeriahkan malam takbiran yang merupakan malam kemenangan umat muslim yang selama sebulan penuh menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Untuk menambah semarak dan kemeriahan malam kemenangan, setiap peserta festival Dulak mendekorasi dan menghias beduk mereka dengan berbagai konsep. Ada pula peserta yang memadukan tabuh beduk dengan alat perkusi dan alat musik lain. Dentuman meriam karbit memecahkan suasana hening di tepian Sungai Kapuas, Pontianak, Kalimantan Barat. Suara dari meriam karbit yang juga mengeluarkan semburan api ini bisa terdengar sejauh 10 km.
Sebanyak 180 meriam karbit yang terbagi dalam 31 kelompok permainan ikut menjadi peserta Festival Meriam Karbit tahun ini yang merebutkan hadiah uang tunai puluhan juta rupiah. Dentuman dari meriam karbit yang terbuat dari kayu jenis mabang dan maranti ini menandakan berakhirnya bulan Ramadan. Festival Meriam Karbit Kota Pontianak telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sejak Januari tahun 2010. Petasan renteng khas Betawi dan kembang api ini menjadi daya tarik para pengunjung di sepanjang Jalan Tambak, Kelurahan Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat. Sebagian warga ikut menabuh beduk sambil menggemakan takbir. Sejumlah kendaraan terhenti saat melintasi Jalan Tambak melihat sukacita warga merayakan malam takbiran. Festival berakhir pada pukul 12 malam. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban, Jalan Raya Tambak ditutup selama 24 jam sejak Kamis malam. Hanya jalur busway yang dibuka di kedua arah. Tim Liputan CNN Indonesia. Merayakan malam takbiran 1444 Hijriah, ratusan warga Bukit Duri, Jakarta melakukan pawai obor Jumat malam. Sementara di Kudus, Jawa Tengah, menyambut malam Idul Fitri, masyarakat desa di Kecamatan Undaan, Kudus, Jawa Tengah memadati jalan utama Kabupaten Kudus membawa lampion unik, patung raksasa hingga naga 60 meter mewarnai kemeriahan malam takbir keliling. Ratusan orang di dua rukun warga di kawasan Bukit Duri, Jakarta Selatan, Jumat malam berkeliling mengikuti pawai obor untuk menyambut Idul Fitri. Sejumlah letupan kembang api dan drum dibunyikan sebagai bentuk kemeriahan pawai. Warga pun membawa puluhan alat pengeras suara untuk mengumandangkan takbir sebagai tanda masuknya Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah pada Sabtu 22 April. Menyambut Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, ribuan warga Muslim di Bali menggelar malam takbiran pada Jumat malam. Selain melantunkan takbir umat Muslim, kampung Islam Kepaun Denpasar juga memainkan musik tradisional atau gamelan khas Bali, yakni Bale Ganjur. Menurut tokoh masyarakat setempat, kegiatan seperti ini selalu melibatkan berbagai kalangan lintas agama. Tujuannya untuk mempererat persaudaraan dan keharmonisan antar umat beragama di Pulau Dewata yang terjalin erat. Kemeriahan malam takbir sudah terlihat sejak Jumat sekitar pukul 7 malam di Desa Undaan Lor, Kudus, Jawa Tengah. Beragam lampion dan patung raksasa turut memadati jalan utama Kabupaten Kudus menuju Kabupaten Grobogan. Besar dan tingginya patung raksasa yang dibuat membuat peserta harus menata kabel di setiap lintasan patung raksasa pewayangan hingga ogoh-ogoh. Selain itu, naga sepanjang 60 meter pun dikirap menyusuri Desa Undaan Lor. Ratusan kendaraan operasional pemadam kebakaran baik roda 4 dan roda 2 mengikuti pawai takbiran keliling menyambut 1 Syawal 1444 Hijriah yang ditetapkan pemerintah pada Sabtu ini. Peserta pawai takbiran keliling juga diikuti puluhan mobil ambulans, relawan kemanusiaan dari berbagai organisasi perkumpulan yang ada di Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya, termasuk kendaraan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Uniknya, peserta pawai takbiran keliling juga menghiasi kendaraannya dengan beragam ornamen seperti lampu hias, tanglong dan beduk, serta ornamen ketupat. Tim Liputan CNN Indonesia. Ya, selain kegiatan takbir keliling, kue kering juga kerap diasumsikan sebagai pelengkap penganan menyambut hari Lebaran. Kebutuhan kue kering yang terus ada tiap tahunnya pun menjadi berkah tersendiri bagi pembuatnya. Ya, lantas bagaimana geliat industri kue musiman ini? Berikut informasinya untuk Anda. Dua pekan jelang Hari Raya Idul Fitri, produsen kue kering pun mulai kebanjiran pesanan. Pagi ini, saya menyambangi salah satu industri rumahan kue kering di kawasan Kuitang, Senen, Jakarta Pusat untuk melihat kesibukan produksi di sana. Dan benar saja, sejak pagi hari sebanyak 26 pekerja harian lepas nampak mulai sibuk membuat beraneka kue kering pesanan pembeli yang datang dari berbagai lokasi, mulai dari Jabodetabek, Jambi hingga Batam. Proses produksi kue kering dilakukan Senin hingga Sabtu, mulai pukul 8 pagi hingga 6 sore dengan target minimal 18 kaleng berisi kue seberat 8 hingga 11 kilo per harinya.
Pemilik industri rumahan kue kering Pusaka Kuitang, Hasanuddin, menyebut mewarisi usaha ini dari orang tuanya. Meski merupakan usaha musiman, produksi kue kering yang dimulai sejak tahun 1996 ini senantiasa kebanjiran pesanan. Bahkan jumlahnya bisa mencapai ribuan kaleng dengan berat total bisa mencapai belasan ton. Kalau masih normal ya udah 1.000 kaleng. Kirimnya ke Jambi sama Batam. Ya karena tanpa pengawet. Dan juga kue kacang itu ada khasnya ditumbuk. Nggak digiling, ditumbuk. Jadi kalau dimakan ada rasa gres-gresnya gitu. Setelah sempat dihantam pandemi dan mati suri, kini produksi kue kering Pusaka Kuitang pun kembali bergeliat karena pelanggan begitu menggemari resep kue yang telah diwariskan secara turun-temurun hingga generasi ketiga ini. Iya, katanya udah lama juga kan, terus terkenal juga kue kacang sama lidah kucingnya, jadi pengen coba. Banyak yang rekomenin juga sih karena udah lama itu dan terkenalnya di kue kacangnya. Enggak pernah, saya di sini terus. Sejak tahun berapa Bu jadi pelanggan di sini? Dari 97. Pas nggak ada perubahan, makanya saya demen suka belanja di sini. Produksi kue kering di rumah berukuran 5 x 4 meter persegi ini setiap tahunnya dimulai 2 bulan jelang Hari Raya Idul Fitri dan berhenti 3 hari sebelum Lebaran. Pusaka Kuitang sendiri hanya memproduksi 5 jenis kue kering, mulai dari kue kacang, lidah kucing, nastar yang dijual Rp80.000 per kilogram, serta kastengel dan putri salju yang dibanderol Rp85.000 per kilogram. Inilah deretan kue-kue istimewa yang akan mengisi toples Anda di Hari Raya Idul Fitri nanti untuk menyambut tentunya tamu-tamu istimewa. Dengan pengerjaan secara tradisional dan juga tidak menggunakan bahan pengawet, membuat kue-kue ini terus diminati meski sudah ada sejak 2 dekade lalu. Selamat menikmati Hari Raya Idul Fitri. Sufini Tanjung, Deo Thompson, Jakarta. Dan untuk mengetahui kondisi terkini jelang Salat Idul Fitri pagi ini, kita sudah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia dan Nova Naya Antaka di Masjid Raya Sheikh Zayed, Solo, Jawa Tengah, tempat Presiden Joko Widodo bersama Ibu Iriana akan melaksanakan Salat Idul Fitri. Serta ada koresponden CNN Indonesia. Baik, kita akan ke Nova Naya Antaka. Naya, selamat pagi, apakah Presiden dan Ibu Negara sudah tiba? Selain itu, apakah ada informasi siapa saja yang akan melakukan sholat Idul Fitri di sana? Halo, selamat pagi Naya, apakah Anda bisa mendengar suara kami di studio? Ya, selamat pagi Ferdi dan juga Dea. Benar sekali, rencananya Presiden Joko Widodo beserta Ibu Riana, kemudian menantu, anak dan cucu akan menggelar sholat Idul Fitri 1944 di Masjid Raya Sheikh Zayed, Surakarta, Solo, Jawa Tengah. Dan jika Anda bisa mendengarkan juga suara takbir juga terus berkumandang, dan jika dapat kami gambarkan memang situasi di Masjid Raya Sheikh Zayed ini cukup ramai, di mana bahkan sejak pukul 3 pagi saja para jemaah ataupun warga bukan hanya dari kota Solo saja sudah berbondong-bondong datang untuk bisa melakukan sholat Id di masjid termegah di Solo ini, sekaligus menjadi momen di sholat Idul Fitri tahun ini bisa bersama-sama beribadah bersama Jokowi dan juga keluarga. Dan rencananya sholat Id akan digelar pada pukul 7 pagi. Di mana dalam kesempatan ini yang akan bertindak sebagai khotib adalah Kiai Haji Abdul Karim. Yang menariknya Ferdi dan juga Dea, khotib atau Kiai Haji Abdul Karim ini merupakan guru ngaji dari Presiden Joko Widodo. Sementara itu yang bertindak sebagai imam pada sholat Id hari ini adalah Agus Ma'arif, di mana nantinya sholat Id akan digelar pada pukul 7. Bahkan bukan hanya keluarga saja yang hadir, nanti rencananya juga akan dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan kita akan menunggu pada pukul 7 pagi nanti Presiden Joko Widodo dan juga keluarga akan beribadah di Masjid Raya Sheikh Zayed. Dea. Ya, baik. Terima kasih koresponden CNN Indonesia Nova Naya Antaka.
Lantaran turun di stasiun yang bukan tujuannya, sepasang kakak beradik kehilangan orang tuanya dalam perjalanan mudik. Ya, laporan selengkapnya akan hadir di redaksi pagi sesaat lagi. Pemudik pada tahun 2023 diprediksi meningkat. Lalu, bagaimana strategi yang dilakukan Kemenhub untuk memastikan arus mudik dan arus balik berjalan dengan aman dan lancar? Strategi kita dalam arahan Presiden itu, kami selalu mengkampen bagaimana kegiatan-kegiatan mudik itu lebih awal. Dan Alhamdulillah berhasil. Jangan lewatkan Inside with Desi Anwar, spesial Idul Fitri bersama Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan, Sabtu 22 April jam 6 sore di CNN Indonesia. Besti promo lebaran di Transmart dijamin pasti lebih murah. Roma Festive Treats 44.910, Marjan Squash 8.550, Diamond UHT 14.175, beras SPHP 5 kilo 47.250, Downy 700 mili 24.210. Ada yang lebih murah, kami ganti 2 kali selisihnya. Dapatkan juga diskon 10% setiap hari belanja menggunakan Alo Prime atau Bank Mega. Saatnya mudik. Eits, jangan lupa cek listrik. Matikan aliran listrik yang tidak perlu dan bayar tagihan agar tetap menyala saat kembali pulang. Mudik naik mobil listrik baru? Bisa cek SPKLU di PLN Mobile. Tenang, pakai PLN Mobile bisa isi token listrik. Rayakan Lebaran bersama keluarga. Sambut kemenangan di hari yang fitri. Ikuti laporan khas redaksi yang mendalam dan terpercaya bersama CNN Indonesia. Menemani akhir pekan pagi Anda, kami sajikan berbagai informasi menghibur dan berkualitas. Tim Satgas Pangan Jawa Tengah menyita 1.800 liter minyak kita palsu dari pasar di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Jangan lewatkan redaksi pagi akhir pekan, Sabtu dan Minggu jam 6 pagi di Trans 7 dan CNN Indonesia di Transvision.
Ahmad Derajat menciptakan gerak bela diri yang masih menyimpan asa agar tarung derajat lebih dikenal luas. Tarung derajat harus menjadikan sebagai manusia yang berhakikat manusia. Manusia iya, tempat salah dan benar. Saya punya pikiran untuk memperbaiki kesalahan, bahkan menghilangkan kesalahan-kesalahan dan tinggal melahirkan kebaikan-kebaikan hidup. Jangan lewatkan Sport Heroes, perjalanan panjang sang guru tarung derajat, Sabtu 22 April jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Saatnya mudik. Eits, jangan lupa cek listrik. Matikan aliran listrik yang tidak perlu dan bayar tagihan agar tetap menyala saat kembali pulang. Mudik naik mobil listrik baru? Bisa cek SPKLU di PLN Mobile. Tenang, pakai PLN Mobile bisa isi token listrik. Rayakan Lebaran bersama keluarga. Sambut kemenangan di hari yang fitri. Keelokan alam dan warisan budaya Bumi Pertiwi menjadi pesona yang harus dilestarikan. Temukan berjuta keindahan Nusantara bersama Inside Indonesia setiap Sabtu jam 9:30 pagi di CNN Indonesia. Sehari jelang perayaan Lebaran, ruas sejumlah jalanan protokol di ibu kota terpantau lengang. Dari hasil pantauan tim liputan CNN Indonesia sejak pagi hingga jelang sore tidak ada kemacetan panjang antrian kendaraan seperti hari normal. Sejak Jumat pagi, sejumlah ruas jalan protokol ibu kota tampak lengang. Tidak terlihat kendaraan yang melaju lambat atau bahkan tersendat. Kendaraan melaju antara 60 hingga 80 km per jam. Bebas macet, ini adalah gambaran suasana di kawasan Bundaran HI. Satu hari menjelang perayaan Idul Fitri yang biasanya dibandingkan hari normal, kawasan ini menjadi salah satu titik macet di jalanan ibu kota. Selain jalanan lenggang dari kendaraan, trotoar juga tidak ramai oleh pejalan kaki. Petugas kepolisian yang mengawasi kawasan Sudirman Tamrin mengakui lengangnya jalan ibu kota dari kendaraan sudah terjadi sejak 2 hari lalu. Lengangnya sejumlah ruas jalan protokol ibu kota ditanggapi beragam oleh warganya. Ya, alhamdulillah. Jadi lancar perjalanan. Tadi juga dari airport ke rumah biasanya 1 jam jadi 20 menit. Ya, bersyukur banget lah. Enak banget Pak. Kebetulan saya dari Depok Pak. Jadi jalannya cepat, kerjaan juga jadi nggak pernah terlambat lagi Pak. Ya itu dia, kalau penumpang kurang ya kita juga nggak bisa juga cari rezeki ya. Tapi kalau ya salah tahu cuma itu aja. Senangnya lengang itu karena biar lancar aja jalannya. Itu aja sih. Antara senang sih ya, tapi kayaknya kalau Jakarta agak sepi gini nggak wow banget ya. Ya namanya manusia ya Mas ya. Warga Jakarta yang menikmati durasi perjalanan lebih singkat dan cepat karena jalanan lengang juga akan bebas melintas tanpa khawatir aturan ganjil genap. Pihak Dishub DKI Jakarta menetapkan pada 19 hingga 25 April aturan itu ditiadakan sementara. Bukan hanya jalanan protokol ibu kota Jakarta saja yang lengang, tapi di belakang saya salah satu stasiun KRL di Jabodetabek yang juga biasanya ramai lalu lalang penumpang di hari normal terlihat lengang 1 hari jelang Lebaran. Saya mengucapkan selamat berlebaran untuk Anda yang sudah tiba di kampung halaman dan tetap berhati-hati untuk Anda yang masih dalam perjalanan. Teddy Zuhari, Andika Marianto, Jakarta. Lantaran turun di stasiun yang bukan tujuannya, sepasang kakak beradik kehilangan orang tuanya. Dibantu petugas keamanan, akhirnya kakak beradik ini bertemu kembali dengan kedua orang tuanya setelah menempuh perjalanan sekitar 30 menit diantar menggunakan ojek. Sementara itu, seorang ibu muda asal Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat gagal mudik ke kampung halaman. Ia tiba-tiba merasakan kontraksi di perjalanan sehingga harus melangsungkan persalinan di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
Momen menegangkan sekaligus lucu dialami oleh Faiz dan Hilwa yang terpisah dari kedua orang tuanya lantaran turun di stasiun Kito Winangun, Kebumen, Jawa Tengah. Padahal semestinya kakak beradik asal Bandung, Jawa Barat ini bersama kedua orang tuanya turun di stasiun Kutoharjo, Purworejo untuk melanjutkan perjalanan mudik mereka menuju Kecamatan Kaligesing. Kemiripan nama dua stasiun itu diakui kakak beradik ini sempat membuatnya bingung. Selain itu, kursi mereka dengan kedua orang tuanya terpisah lantaran mereka mudik menggunakan kereta tambahan. Kan teh tidur, terus tadi bangunin sama Adi, katanya teh tunggu di sini, dikirain teh kan udah udah di sini, terus apa teh bilang turun weh, pas turun kan dilihat teh di mana sih? Kota Winangun. Di Kota Winangun kata saya teh, enggak itu mah di Kutoharjo. Ya udah turun, pas keretanya jalan, pas ditanya tadi Kota Winangun. Panik gak tadi? Enggak. Tadi saya di gerbong 1, yang lainnya di gerbong 3 sama gerbong 6. Nah, waktu mau turun itu, saya masih di gerbong 1. Ibunya itu malah nyusul ke gerbong 1. Jadi anaknya di gerbong 3, ketinggalan kan. Dikiranya udah turun, makanya waktu nyampe ke Kota Winangun, anak-anak berdua turun ke bawah. Dibantu petugas keamanan posko di stasiun Kutoharjo dan stasiun Kuto Winangun, akhirnya kakak beradik ini bertemu kembali dengan kedua orang tuanya setelah menempuh perjalanan sekitar 30 menit diantarkan menggunakan ojek. Sebelumnya, kisah pemudik terpisah juga datang dari seorang pemudik yang menggunakan sepeda motor. Tanpa sadar, ia meninggalkan istrinya padahal sudah melewati perjalanan sejauh 2 kabupaten. Video ini diunggah akun Instagram @pemalang.update. Peristiwa itu terjadi pada Minggu 16 April. Awalnya bersama anaknya pasangan suami istri ini berboncengan dari Jakarta. Sesampainya di pertigaan Jalingkut Brebes pada pukul 10 malam, sang suami keluar dari jalur Pantura. Karena merasa salah jalan, akhirnya sang suami memutuskan untuk berhenti. Saat itulah sang istri turun dari sepeda motor tanpa disadari oleh sang suami yang tak lama kemudian malah memajukan motor hanya bersama sang anak. Saat tiba di perbatasan Pemalang, sang suami baru menyadari istrinya tidak ada dalam boncengan. Sang suami akhirnya harus kembali lagi menuju Jalingkut Brebes dengan menempuh perjalanan selama 2 jam untuk menjemput sang istri. Tim Liputan, CNN Indonesia. Tidak hanya bersama kerabat saja saat melakukan mudik lebaran, pemudik juga membawa serta hewan peliharaannya untuk ikut mudik ke kampung halaman. Sebelumnya, mudik bersama hewan peliharaan juga dilakukan seorang penumpang bus di Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat. Mudik biasanya membawa buah tangan atau oleh-oleh untuk keluarga tercinta di kampung halaman. Lain halnya dengan rombongan pemudik yang satu ini nih. Rombongan ini justru membawa 6 ekor kucing peliharaannya untuk menemani perjalanan mudik mereka. Ditemui Jumat siang saat tengah beristirahat di res area kilometer 166 Tol Cipali, Majalengka, Jawa Barat, rombongan ini mudik dari Jakarta menuju Ngawi. Dengan menggunakan 3 buah kandang dengan 6 ekor kucing, rombongan ini juga membawa perbekalan makanan serta kebutuhan lain kucing-kucing peliharaannya. Sang pemilik mengaku takut kucing-kucingnya kelaparan atau ada hal lain yang terjadi saat ditinggal lama selama mudik 2 pekan, sehingga dirinya membawa kucing-kucing peliharaannya itu. Karena di rumah udah nggak ada yang ngurusin. 2 minggu. Mudiknya mau lama di kampung. Sebelumnya, mudik bersama hewan peliharaan juga dilakukan seorang penumpang bus di Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat pada Kamis sore. Menurut sang pemudik, kucingnya sengaja dibawa untuk menemani perjalanan mudik ke Lampung. Selain itu, ia juga beralasan tempat penitipan kucing sudah tutup, sehingga tidak ada yang bisa merawat kucingnya saat ditinggal mudik. Tim Liputan CNN Indonesia. Ya, setelah tadi kita melihat suasana di Kota Solo, Jawa Tengah, saat ini kita akan melihat situasi terkini jelang sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal. Kita sudah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia, Victor Pangeribuan. Halo, selamat pagi Victor. Bagaimana kondisi di Masjid Istiqlal dan apakah sudah ramai jemaah? Siapa saja tokoh yang akan melaksanakan sholat Idul Fitri pagi ini di sana? Ya, selamat pagi Dea dan Ferdi. Betul sekali, saat ini saya berada di Masjid Istiqlal Jakarta, tepatnya di Jakarta Pusat. Salah satu masjid terbesar di Asia Tenggara yang
kerap dijadikan pusat untuk dilakukannya sholat Idul Fitri ya setiap tahunnya. Nah memang dari tadi pagi sejak pukul 4 subuh 4 pagi tadi Dea dan Ferdi, Masjid Istiqlal sudah ramai didatangi warga atau jemaah baik dari wilayah DKI Jakarta maupun sekitarnya. Karena tadi saya sempat mewawancari salah satu warga yang datang dari Bekasi, dari Tangerang, jauh-jauh ke sini ingin beribadah atau menunaikan sholat Idul Fitri secara khusyuk di Masjid Istiqlal ini. Saat ini memang Masjid Istiqlal masih terus didatangi oleh warga karena memang sholat Idul Fitri di masjid ini akan dilakukan pukul 7 pagi nanti. Memang tahun ini spesial sekali Dea, karena memang sholat Idul Fitri tidak dilakukan dengan PPKM. Artinya sudah ada banyak pelonggaran. Namun Masjid Istiqlal, pengurus Masjid Istiqlal menghimbau warga yang ingin menunaikan sholat Id di masjid ini wajib mematuhi protokol kesehatan tetap ya. Salah satunya ketika berada di dalam masjid dan sholat Id ini harus mengenakan masker seperti saya begitu. Saat ini saya mau menggambarkan bagaimana kondisi. Ini adalah di belakang saya adalah jalur tamu VIP seperti yang Anda tanyakan. Dia ini adalah petugas yang memang sudah disiapkan oleh pengurus Masjid Istiqlal untuk menyambut kedatangan para tokoh ataupun pejabat tinggi negara. Saat ini dikonfirmasi yang sudah dipastikan akan hadir ikut salat Id di masjid ini adalah Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Tapi tidak diketahui secara pasti ya apakah akan datang bersama istri dan keluarga atau tidak. Sementara untuk pejabat lainnya belum ada informasi terbaru. Karena saya tadi melihat juga belum ada yang datang ya. Baik menteri maupun dari anggota DPR atau MPR begitu. Tapi tadi saya melihat beberapa duta-duta besar. Duta-duta besar kenegaraan juga ada yang datang tadi sholat Id di sholat ini. Jadi memang sholat ini akan digelar pukul 7 pagi nanti. Kita akan melihat bagaimana khusyuknya atau lancarnya gelaran atau sholat Idul Fitri yang dilakukan di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat ini. Dea, Ferdi. Ya baik, terima kasih koresponden CNN Indonesia Victor Pangaribuan untuk laporannya langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta. Selamat kembali bertugas. Meningkatnya arus mudik penumpang yang menggunakan moda transportasi laut membawa berkah tersendiri bagi puluhan porter pengangkut barang bawaan penumpang. Informasinya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi Akhir Pekan segera kembali. Dapatkan pantauan terkini seputar arus mudik hingga arus balik langsung dari titik lokasi. Ini di stasiun Pasar Senen sudah terlihat kepadatan dari masyarakat yang ingin melakukan mudik dengan menggunakan layanan kereta api. Kondisi Pelabuhan Merak pada siang hari ini masih terpantau landai. Serta ikuti berbagai info menarik mengenai aktivitas mudik. Jangan lewatkan segmen khusus Pulang Kampung Go Mudik 15 hingga 29 April di program-program CNN Indonesia. Kuota internet habis? Beli paket data di Brimo. Brimo, berikan semangatmu. Saatnya mudik. Eits, jangan lupa cek listrik. Matikan aliran listrik yang tidak perlu dan bayar tagihan agar tetap menyala saat kembali pulang. Mudik naik mobil listrik baru. Bisa cek SPKLU di PLN Mobile. Tenang, pakai PLN Mobile bisa isi token listrik. Rayakan Lebaran bersama keluarga. Sambut kemenangan di hari yang fitri. Pondok pesantren didirikannya untuk merawat mereka yang memiliki gangguan jiwa dan pecandu obat terlarang. Setelah kita ajak zikir, dia tenang, dia pulih, dia membantu kami, dia merawat teman-temannya. Ini kan kemudahan dari Allah. Hal yang Leah Tasib tidak diduga, orang yang dulu gila parah bisa pulih dan merawat teman-temannya yang gila. Saksikan CNN Indonesia Heroes, Zikir Penenang Jiwa, Minggu 23 April jam 9:30 pagi di CNN Indonesia. Arif pulang.
Maafkan kesalahan saya. Arif menyesal karena baru pulang saat Bapak Ibu sudah berpulang. Ada yang tak bisa digantikan dengan teknologi. Pulangnya anak pada orang tua. Kita harus menghadirkan terus keistiqomahan, terutama di bulan Syawal. Saatnya mudik. Eits, jangan lupa cek listrik. Matikan aliran listrik yang tidak perlu dan bayar tagihan agar tetap menyala saat kembali pulang. Mudik naik mobil listrik baru? Bisa cek SPKLU di PLN Mobile. Tenang, pakai PLN Mobile bisa isi token listrik. Rayakan Lebaran bersama keluarga. Sambut kemenangan di hari yang fitri. Simak ragam kisah inspiratif hanya di CNN. Berkualitas di pagi hari. Densus 88 anti teror telah menangkap 5 orang terduga teroris di Palu dan Sigi, Sulawesi Tengah pada Kamis siang 16 Maret 2023. Jangan lewatkan CNN Indonesia New Day setiap hari jam 4:30 pagi live di CNN Indonesia. Dan kini kita akan melihat langsung pelaksanaan salat Idul Fitri di Masjid Raya Sheikh Zayed Solo yang dihadiri oleh Presiden Jokowi dan Ibu Negara. Jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم
مسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahil mun'imi ala man ata'ahu wattaba'a ridah, al-muntaqimi mimman khalafahu wa 'asah, alladzi ya'lamu ma adharahu al-'abdu wa ma akhfah, al-mutakaffilu bi arzaqi ibadihi fala yatruku ahadan minhum wa la yansah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ma a'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadata abdin lam yakhsha illallah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ikhtarahu Allah wastafah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa taqwah wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun azim wa 'idun karim ahallallahu lakum fihi at-ta'am wa harrama 'alaikum fihi as-siyam
fahuwa yaumut tasbih wa tahmid wa tahlil wa ta'zim wa tajmid fasabbihu rabbakum fihi wa 'azzimu wa tubu ilallah wastaghfiruh. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, ungkapan syukur niscaya kita ungkapkan dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Karena pada detik ini kita masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru saja kita menyaksikan bagaimana pelaksanaan sholat Id di Masjid Raya Sheikh Zayed Solo, Jawa Tengah yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo bersama keluarga. Dan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan hadir di redaksi Pagi Akhir Pekan, akan hadir sesaat lagi. Tetap bersama kami. Jumlah pemudik pada tahun 2023 diprediksi meningkat. Lalu, bagaimana strategi yang dilakukan Kemenhub untuk memastikan arus mudik dan arus balik berjalan dengan aman dan lancar? Strategi kita dalam arahan Presiden itu, kami selalu mengkampen bagaimana kegiatan-kegiatan mudik itu lebih awal. Dan Alhamdulillah berhasil. Jangan lewatkan Inside with Desi Anwar, spesial Idul Fitri bersama Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan, Sabtu 22 April jam 6 sore di CNN Indonesia. Mau totalitas jadi fans? Beli merchandise pakai Brimo. Dukung langsung tim kesayanganmu. Brimo, berikan semangatmu. Saatnya mudik. Eits, jangan lupa cek listrik. Matikan aliran listrik yang tidak perlu dan bayar tagihan agar tetap menyala saat kembali pulang. Mudik naik mobil listrik baru? Bisa cek SPKLU di PLN Mobile. Tenang, pakai PLN Mobile bisa isi token listrik. Rayakan Lebaran bersama keluarga. Sambut kemenangan di hari yang fitri. Menapak tilasi peninggalan zaman kerajaan di Kepulauan Riau, kesenian bernuansa Islami hingga tradisi umat Muslim yang masih terjaga. Di pulau inilah tercipta bahasa Melayu dengan syair bernafaskan keislaman, gubahan Sang Raja. Saksikan Inside Indonesia, Harmoni Islam Melayu di Bumi Segantang Lada, Sabtu 22 April jam 9:30 pagi di CNN Indonesia. Pulang. Pak, Bu, Arif pulang. Maafkan kesalahan saya. Arif menyesal karena baru pulang saat Bapak Ibu sudah berpulang. Ada yang tak bisa digantikan dengan teknologi. Pulangnya anak pada orang tua. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Menemani sore Anda, kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. 2 santri pondok pesantren di Kabupaten Kediri, Jawa Timur menderita luka bakar di sekujur tubuh akibat ledakan diduga bahan mercon. Saksikan CNN Indonesia News Update Weekend, Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia di Transvision. Ahmad Derajat menciptakan gerak bela diri yang masih menyimpan asa agar Tarung Derajat lebih dikenal luas. Tarung Derajat harus menjadikan sebagai manusia yang berhakikat manusia. Manusia iya, tempat salah dan benar. Saya punya pikiran untuk memperbaiki kesalahan, bahkan menghilangkan kesalahan-kesalahan dan tinggal melahirkan kebaikan-kebaikan hidup. Jangan lewatkan Sport Heroes, perjalanan panjang sang guru Tarung Derajat, Sabtu 22 April jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
Saatnya mudik. Eits, jangan lupa cek listrik. Matikan aliran listrik yang tidak perlu dan bayar tagihan agar tetap menyala saat kembali pulang. Mudik naik mobil listrik baru. Bisa cek SPKLU di PLN Mobile. Tenang, pakai PLN Mobile bisa isi token listrik. Rayakan Lebaran bersama keluarga. Sambut kemenangan di hari yang fitri. Besti promo lebaran di Transmart dijamin pasti lebih murah. Roma Festive Treats 44.910, Marjan Squash 8.550, Diamond UHT 14.175, beras SPHP 5 kilo 47.250, Downy 700 mili 24.210. Ada yang lebih murah, kami ganti 2 kali selisihnya. Dapatkan juga diskon 10% setiap hari belanja menggunakan Alo Prime atau Bank Mega. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia. Sambut hari dengan informasi berkualitas di pagi hari. Densus 88 anti teror telah menangkap 5 orang terduga teroris di Palu dan Sigi, Sulawesi Tengah pada Kamis siang 16 Maret 2023. Jangan lewatkan CNN Indonesia New Day setiap hari jam 4:30 pagi live di CNN Indonesia. Mengenal lebih dekat profesi unik yang ada di sekitar kita. Gajah Sumatera usianya 52 tahun. Ini karena kalau sampai nggak kita bersihin secara rutin, airnya tuh nggak bakal jalan. Stuck, dia bikin banjir. Saksikan segmen Sehari Menjadi dalam program Redaksi Akhir Pekan, Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia di Transvision. Mengupas berbagai isu menarik yang terjadi di Indonesia dan dunia. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 pagi live di CNN Indonesia. Saatnya kita melihat langsung jelang pelaksanaan sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal, Jakarta. Dan saat ini Anda menyaksikan situasi terkini di dalam Masjid Istiqlal Jakarta Pusat, di mana kita melihat di dalam Masjid Istiqlal para jemaat ini sedang melakukan persiapan untuk melakukan sholat Idul Fitri. Dan untuk mengetahui kondisi terkini jelang sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal Jakarta, kita sudah terhubung dengan korespondensi CNN Indonesia Victor Pangaribuan. Halo, selamat pagi. Victor, saat ini sudah detik-detik menjelang pelaksanaan sholat Idul Fitri. Apakah tamu-tamu VIP sudah hadir di sana? Iya, selamat pagi Dea dan juga Ferdi. Saat ini saya masih berada di Masjid Istiqlal Jakarta. Betul sekali, pelaksanaan sholat Idul Fitri tahun ini di masjid ini akan digelar pukul 7 pagi. Kita akan melihat bagaimana detik-detik menjelangnya pelaksanaan sholat dilakukan. Tadi baru saja sekitar 3 menit lalu, Dea, sudah ada pejabat publik yang hadir. Salah satunya adalah Menparekraf Sandiaga Uno beserta putranya sudah hadir baru saja tiba di Masjid Istiqlal Jakarta ini. Kemudian ada lagi Wakil Presiden Ma'ruf Amin, ini juga masih dalam perjalanan, belum tiba di lokasi. Apakah nanti sholat akan diulur waktunya untuk menunggu kehadiran beliau atau tidak, kami belum mengetahui secara pasti. Namun yang pasti saat ini jemaah ataupun warga yang sudah memadati bagian dalam ruangan masjid ini sudah padat sekali. Sudah banyak warga yang mulai menggelar mereka
menggelar tempat duduk, kemudian menggelar sajadah mereka sudah menggelar sajadah di bagian luar, di selasar atau di teras begitu. Tadi saya sudah dapat informasi bahwa saat ini Wakil Presiden Ma'ruf Amin ini sudah tiba di lokasi, sudah sedang dilakukan pemeriksaan di dalam begitu. Di tepat di belakang saya ada pos pemeriksaan, ada beberapa petugas juga yang sudah disiagakan di sini ya. Ada lebih dari 70 personel petugas internal dari Masjid Istiqlal yang sudah disiagakan untuk menyambut kedatangan tamu-tamu VIP ataupun pejabat pemerintahan maupun duta-duta besar yang ada di Jakarta. Ini juga sudah disiapkan begitu protokolnya begitu. Dan bagi warga juga dari DKI Jakarta dan sekitar yang ingin menggelar sholat Idul Fitri ini sepertinya sudah tidak sempat lagi datang karena memang akan dilakukan sholat bersama. Tepat sekali saat ini memang sedang dilakukan pemeriksaan terhadap Wakil Presiden Ma'ruf Amin sudah tiba bersama keluarga di Masjid Istiqlal ini. Saya sudah melihat ke dalam dan juga mengkonfirmasi bahwa hari ini sholat Idul Fitri ini juga akan dilakukan oleh imam yaitu Ahmad Muzakir Abdurrahman, imam Masjid Istiqlal juga, dan kemudian hatibnya ada Asep Saipuddin Jahar. Ini adalah Rektor Universitas Islam Negeri atau UIN Jakarta. Kemudian nanti ada Bilal Saiful Anwar, dan baru saja ada hadir tokoh penting juga, tamu VIP, ada Anies Baswedan ya, mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga baru saja hadir atau tiba di Masjid Istiqlal Jakarta. Ini artinya ada sejumlah pejabat negara, pejabat publik yang memang menyempatkan diri untuk melakukan salat ibadah atau salat Idul Fitri tahun ini di Masjid Istiqlal Jakarta, Dea. Karena memang masjid ini sebagai salah satu masjid terbesar di Asia Tenggara yang setiap tahunnya kerap digunakan atau dimanfaatkan oleh warga dan warga Muslim pada khususnya ini di Jakarta untuk melakukan sholat Idul Fitri. Saat ini saya masih menunggu lagi siapa lagi yang akan hadir di sini. Ini adalah cukup mendebarkan bagi saya karena memang ketika kita sudah melalui 1 bulan suci bulan puasa ini, artinya hari ini kita merayakan kemenangan. Inilah yang dirasakan oleh warga yang datang ke sini juga. Mereka berbondong-bondong dari pukul 4 pagi tadi ingin merasakan, menerima keberkahan begitu. Kita lihat nanti seperti apa sholat Idul Fitri dilaksanakan di Masjid Istiqlal Jakarta, Dea. Demikian tadi kita saksikan jelang pelaksanaan salat Id di Masjid Istiqlal Jakarta dan sebelumnya salat Id dari Masjid Raya Sheikh Zayed Solo. Ya, dan informasi ini sekaligus mengakhiri redaksi pagi akhir pekan hari ini. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa.